Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh bahagia ini kami bertiga mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Agung Haryanto ME yang bertemakan dengan ekonomi moneter dan kebanksentralan. Di sini kami bertiga ingin menjelaskan apa itu sih ekonomi moneter dari segi pengertian, tujuan, dan juga contoh-contohnya. Langsung saja di sini kami ingin menjelaskan dalam mengelola perekonomian suatu negara, pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Kebijakan ekonomi ini merupakan langkah-langkah pengendalian bagi keseluruhan yang dilakukan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan atau ekonomi moneter. Dalam suatu keadaan tertentu, biasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan. Misalnya dari Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia ke pasar atau ke pemerintah menerbitkan obligasi itu. Terkadang untuk mengacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah memudahkan pengurusan izin gitu, dan juga mempermudah data, cara perpajakan, bahkan menurunkan tingkat barang tertentu. Lalu untuk pengertian ekonomi moneter sendiri, sejatinya dalam ilmu ekonomi, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Keuangan yang sering berkali berubah-ubah ini dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi sebuah negara mengatur hal tersebut dengan suatu kebijakan gitu. Stabilitas finansial ini juga dibutuhkan di setiap negara untuk menjaga harga, inflasi, serta output dalam keadaan biar itu keadaannya stabil. Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan baik itu pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga kestabilan agar lebih baik gitu fungsi pasarnya. Agar hal ini bisa dicapai dengan tujuan yang baik, Bank Sentral juga dikenal sebagai otoritas moneter yang mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan, mengatur sistem keuangan, agar sistem keuangan negara ini bisa terkendali, lebih bisa dikendalikan gitu, agar lebih baik. Seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja, laju inflasinya yang terkendali. Perekonomian negara maju selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsinya untuk negara yang sangat besar. Pemerintah juga senantiasa mengamati pembangunan ekonomi gitu. Dan jika diperoleh keadaannya menyimpang, maka disinilah otoritas moneter mengambil tindakan. Pemerintah akan juga mengambil langkah-langkah kestabilan untuk mengatasi yang namanya masalah tersebut melalui otoritas moneter, yakni kebijakan moneter. Selanjutnya ada tujuan ekonomi moneter. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari ekonomi moneter. Otoritas moneter dalam hal ini Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan di sini, tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwasanya tepat
pada pasal 7 yang membahas tentang Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu atau mata uang yang bisa kita sebut merupakan stabilitas harga barang atau juga jasa yang dilihat dari tingkat inflasinya. Tercatat sejak tahun 2005 setelah diresmikannya undang-undang bank tersebut gitu, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebutkan sebagai inflation targeting framework ini menganut free floating yang dimiliki dan berperan dalam kestabilan harga dan finansial negara. Lalu Bank Indonesia juga hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarah ke tingkat tertentu. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini juga menerapkan terhadap keuangan negara gitu. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen khusus. Mungkin selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan secara rinci oleh teman saya, yaitu Said Akbar. Kemudian ada jenis-jenis ekonomi moneter. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi moneter dan menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang. Belum lagi aksi protes dari berbagai pihak dengan segala tuntutannya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan khusus yang digunakan untuk mengatur peredaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan, yakni yang pertama ada monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang berada di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetary expansif juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan risiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif. Monetary contractive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran jumlah uang ini dikenal juga dengan politik uang ketat atau tight money policy. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Beberapa cara yang dilakukan untuk pemerintah dalam penerapan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadangan bank juga termasuk cara mulai peredaran bank. Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan beberapa langkah-langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Open Marketing Operation Instrument. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua ada fasilitas diskonto atau discount rate.
Diskon rate adalah upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Dan yang ketiga ada suku cadangan wajib. Reserve recruitment ratio adalah cara mengatur, baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengatur kebijakan. Kemudian yang keempat ada himbauan moral. Moral persuasion adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Kemudian yang kelima ada kebijakan kredit selektif. Terakhir ada kebijakan kredit selektif yang juga diberlakukan Bank Sentral dalam hal ini pada Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak, serta pinjaman yang perlu ditambahkan atau dikurangi lagi. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya Tito Prasetyo. Selanjutnya, yang terakhir adalah contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Peningkatan cadangan kas bank membuat masyarakat memilih untuk menabung uang di bank, sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadang kas bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank, sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi. Itulah informasi seputar ekonomi moneter, atau yang lebih sering disebut sebagai kebijakan moneter, yang menjadi pembahasan kali ini. Sekian dari kami bertiga. Saya Zaki Akhiri. Saya Said Akbar. Saya Tito Prasetyo. Kami bertiga pamit undur diri. Kurang lebih kami mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.